Video kali ini saya akan membahas lagi tentang berbagai kasus gagal bayar pinjaman online. Nah, salah satu kasus yang cukup unik adalah ada yang bilang dia dihubungi oleh salah satu dari OJK, dari salah satu dari staf OJK bahwa kita diminta untuk membayar tagihan dari pinjol aplikasi A agar data kita terlindungi dan agar data kita bisa aman serta kita tidak di blacklist BI checking, teman-teman. Nah, jangan percaya ya teman-teman, staf OJK atau mungkin pegawai OJK tidak akan menghubungi kalian untuk masalah seperti ini. Ini bukanlah ranah dan urusan mereka. Jadi bisa jadi orang yang menghubungi kalian atau orang OJK atau orang yang mengaku-ngaku dari OJK tersebut adalah orang atau mungkin DC dari pinjol dari aplikasi yang kalian ajukan pinjamannya. Jadi ini adalah salah satu trik atau cara DC untuk menakut-nakuti kalian agar kalian bisa segera membayar pinjaman online kalian. Jadi clear ya, nggak bakal ada staf OJK yang mau capek-capek mengurusi masalah pinjaman atau hutang kalian. Jadi ini benar-benar hal yang mustahil dan hal-hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh DC pinjol ya teman-teman untuk menagih hutang ke kalian. Jadi ya mungkin mereka sudah mentok kali ya, makanya mereka mengaku-ngaku sebagai OJK. Karena banyak banget kok kasus-kasus DC pinjol ini yang mengaku-ngaku sebagai pengacara lah, mengaku sebagai OJK lah, dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pengacara mungkin masih agak wajar lah ya, agak-agak ya sedikit masuk akal, tapi tetap aja tidak masuk akal menurut saya pribadi. Kenapa? Karena tim legal dari aplikasi pinjaman online itu mereka tidak mengurusi masalah ecek-ecek seperti ini. Dan mereka pun tidak berhak dan tidak mempunyai kewajiban untuk menghubungi salah satu negara nasabah-nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. Jadi intinya adalah DC yang mengaku-ngaku sebagai berbagai orang, berbagai profesi hanya untuk agar kalian bisa membayar hutang-hutang dan pinjaman online kalian. Hal ini tentunya pasti banyak banget terjadi dan mungkin buat teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar, pasti kalian juga akan menemui kasus-kasus seperti ini ya. Ngaku-ngaku sebagai pengacara, tim kuasa hukum, dan ngaku-ngaku juga sebagai OJK, bahkan ada juga yang ngaku-ngaku sebagai dispenduk atau dukcapil ya teman-teman, dengan alasan karena KTP akan di blacklist lah, kemudian rekening tabungan juga akan di blacklist dan lain sebagainya. Ini mereka tujuannya agar kalian membayar hutang atau pinjaman online kalian. Nah, ciri-ciri DC-DC pinjol yang pembohong dan pura-pura seperti ini, mereka biasanya tidak menyebutkan nama aplikasi mereka teman-teman. Jadi ya ada sih yang menyebutkan, itu berarti DC-DC yang nekat ya. Mereka pikir kita tidak akan berani melaporkan balik ke OJK tentang penyalahgunaan atau penipuan dari DC pinjol tersebut. Tapi rata-rata DC banyak juga kok yang nyari aman, jadi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi pinjaman online yang mereka wakili untuk ditagih kepada kalian ya. Jadi kalian cuma ada kata-kata gini aja nih. Jadi Anda yang saat ini telat bayar di pinjaman online kami, tolong segera dilunasi. Gitu ya teman-teman, ciri-cirinya kata-katanya seperti itu dan mereka tidak mau mention atau menyebut kata-kata pinjaman online kalian. Jadi kalau kalian mancing-mancing mereka dari aplikasi pinjaman mana, biasanya mereka membalikkan ke kalian. Anda meminjam di mana saja loh, seperti itulah memancing-mancing ke kalian agar kalian bilang beberapa pinjolnya. Nah, kalau misal salah satu pinjol kalian disebut, mereka biasanya tinggal bilang, ya kami salah satu dari aplikasi tersebut. Itu ya teman-teman, itu adalah ciri-ciri mereka yang DC-DC yang ingin membuat cara-cara kotor kepada kalian agar mereka ini lepas tangan gitu loh teman-teman. Mereka lepas tangan agar mereka tidak bisa dilaporkan karena mereka tidak menyebutkan nama aplikasi pinjaman online yang diwakili oleh mereka teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga kalian tidak tertipu lagi ya teman-teman dengan trik-trik atau cara-cara lucu dari DC pinjol ini yang mengaku-ngaku bahkan dari OJK. Ini merupakan fenomena yang agak aneh menurut saya pribadi teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga masalah pinjol kalian, masalah hutang kalian bisa segera dilunasi dan kalian bisa segera mendapatkan banyak rezeki untuk bisa menutup dan terbebas dari pinjaman online selama-lamanya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.